Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya ibu anak? Alhamdulillah. Sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Nah, sebelum itu Ibu akan mengapresiasi siapa yang ingin kita masuk? Kenapa tidak masuk? Semoga yang sakit dapat diberikan kesehatan agar dapat bisa kumpul bersama kita kembali. Masih semangat? Udah kayaknya ya? Terlihat ada yang tidak semangat. Jadi Ibu sebelum mulai pelajaran, Ibu mempunyai speaking buat kalian. Tidak, ini siap? Ibu instruksinya menunjukkan angka 1, kalian membuat angka 1 dengan jari kalian. Siap? Alhamdulillah, dengan seperti ini. Coba ya. 1, 2, 3, 5. Dan sekarang coba berdiri semua.
ya, terdapat banjir, habis itu ibu sangat membutuhkan pakaian dan juga membutuhkan makanan dan juga air yang bersih. Dan selanjutnya yang terakhir, kebutuhan sepanjang masa yang merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu sampai seseorang tersebut tidak membutuhkannya lagi. Contohnya seperti pendidikan. Dari kita menuntut ilmu dari TK, PAUD dan SD sampai kita kuliah. Nah, pendidikan itu sangat penting bagi kita. Sekalipun kita tidak menjadi guru, kita bisa menjadi guru bagi anak-anak kita. Dan selanjutnya tentang kebutuhan berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kebutuhan individu merupakan kebutuhan pemanfaatannya untuk memenuhi kebutuhan seseorang secara individu. Contohnya seperti bagi yang kuliah, contohnya seperti buku bagi siswa yang sedang belajar. Yang kedua adalah kebutuhan kolektif. Kebutuhan kolektif merupakan kebutuhan yang pemanfaatannya untuk kepentingan bersama. Contohnya seperti adanya pembangunan jalan tol untuk mempermudah kita transportasi ketika kita transportasi ke tujuan yang jauh. Contohnya yang kedua seperti adanya pembangunan seperti membangun masjid untuk kita beribadah. Dan selanjutnya adalah tentang kebutuhan berdasarkan sifatnya. Yang pertama, kebutuhan jasmani. Kebutuhan jasmani ini merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh badan atau jasmani seseorang. Misalnya seperti olahraga untuk meningkatkan stamina dan juga menyehatkan tubuh kita. Yang kedua ialah yang terakhir, kebutuhan rohani. Kebutuhan rohani di sini merupakan kebutuhan yang dapat memberikan rasa puas pada jiwa rohani dan perasaan seseorang. Itu contohnya seperti ketika kita bosan belajar atau kita butuh refleksi, kita ingin bisa relasi, bisa jalan-jalan, ataupun ketika kita tidak ada kegiatan, kita bisa baca novel, bisa baca buku. Dan selanjutnya ibu akan menunjukkan sebuah video. Nah, di sini kalian akan mengamati video tersebut. Jangan tidak disimak videonya. Nah, dari video tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan apa yang lebih dahulu kita ambil ketika kita berbangun tidur. Dari video tersebut listrik. Simpulannya ini ya, penuhi dulu kebutuhan kita daripada keinginan kita. Nah, selanjutnya ibu bagi 3 kelompok. Nah, di situ ibu akan memberikan tugas ke kelompoknya. Begitu ya. Ya, begitu dari 1 sampai 5.
5 menit ya untuk mengerjakan prosesnya. Ada yang sudah selesai? Perwakilan satu kelompok satu orang mempresentasikan bukan. Saya mau hadir, Bu. Di sini saya akan mempresentasikan dari kelompok 3. Yang pertama ada gambar mobil. Mobil termasuk kebutuhan SIR karena ini butuh kebutuhan gaya hidup. Yang kedua ada HP, juga kebutuhan sekunder karena untuk mempermudah komunikasi dan pekerjaan. Yang ketiga ada gambar nasi, termasuk kebutuhan primer karena makanan pokok yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Ya, terima kasih. Nah, yang selanjutnya, sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas kelompok yang akan dikerjakan oleh kelompok yang sudah dari tadi. Nah, tugas kelompoknya itu tugas kelompoknya kalian buat seperti ini, per kelompok dan dikumpulkan minggu depan. Tugasnya membuat seperti ini. Kan sudah kelompok. Kerja kelompok itu yang dalam bukan satu orang ya. Kita harus bekerja. Nah, di sini kita sudah selesai tentang kebutuhan manusia. Ada yang dapat bisa menyimpulkan, ada yang dari depan yang Ibu jelaskan. Hebat ini maju ke depan. Untuk menjelaskan. Oh iya, ada sebelah ya. Pakai mic tapi ya. Baik, di sini saya akan menyimpulkan dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Jadi di sini kesimpulannya itu kebutuhan itu ialah hal yang sangat penting, di mana kita itu harus dipenuhi untuk
makanan dan minuman. Nah, terus kalau sedangkan keinginan ini Bu hanya bersifat tambahan saja atau bersifat sementara. Contohnya seperti kita minta HP iPhone dan juga mobil dan perhiasan. Jadi di sini kebutuhan itu tadi sudah disampaikan oleh Mbak Agis, itu ada 3, kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Terima kasih.